tapi hanya sekedar menggunakan istilahnya. Coba diulangi Pak ini. Ya kita kan mau meluruskan sejarah. Iya. Jadi istilah dipati atau adipati itu bukan istilah baru, bukan istilah yang timbul hanya di era Mataram. Di era Kahuripan dengan Raja Erlangga, Raja Jayabaya, maupun di era Tumapel diawali dengan Rangga Raja Sasang Anuroburmi atau yang lebih dikenal dengan Ken Arok, itu sudah ada istilah adipati atau dipati. Yang di bawahnya disebut dengan aku. Itu di bawah dipati itu ada namanya aku. Nah, di bawah aku ada disebut dengan perbekel atau lurah atau luha, nah di sinilah istilahnya itu. Ada di bawahnya itu. Dan istilah dipati ini adalah istilah yang dibawa dari Jawa. Sejak kapan? Sejak ada hubungan pertalian darah antara tanah Kerinci dengan tanah Jawa yang diawali oleh raja dari Tumapel yang bernama Kertanegara. Itu tahun 1276. Membawa yang disebut dengan ekspedisi Pamalayu. Nah, kenapa yang dipilih Kerinci? Karena saat itu sudah tersebar luas. Yang namanya Kerinci ini negeri merdeka yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Jangankan negara-negara atau kerajaan-kerajaan kecil, Sriwijaya aja yang menguasai separuh Nusantara saat itu nggak mampu menaklukkan Kerinci yang khususnya dataran tinggi ini atau Kerinci tinggi. Nah, ketika itulah kemudian Tumapel menjalin hubungan diplomasi kerjasama agar pasukan Mongol tidak masuk ke tanah Nusantara ini, dihadang di sini. Nah, setelah tugas itu selesai, maka diboyonglah putri kedua dari Sigindo Sigarinting ini ke tanah Jawa, dinikahi. Dari putri Sigindo Sigarinting inilah kemudian yang menurunkan termasuk Patih Gajah Mada, yaitu patihnya di era Majapahit. Maka ketika era itu Majapahit pun melalui Gajah Mada datang ke Kerinci. Untuk apa? Untuk menelusuri leluhurnya. Maka disebutlah Kerinci ini sebagai tanah leluhur dari Gajah Mada. Bukan kelahiran, tapi tanah leluhur Gajah Mada, karena ada dari sisi ibu atau sisi yang mengalir ke Gajah Mada. Kemudian dilanjut, setelah Majapahit runtuh, muncullah era Mataram di bawah Panembahan Senopati. Sebetulnya diawali dengan Raden Patah, putra Brawijaya V. Ini yang pertama kali mendirikan Kesultanan di Jawa. Sedangkan Raden Patah sendiri dibesarkan di bumi Swarna Dwipa atau Sumatera ini, di bawah asuhan Arya Dilar atau Arya yang Seram dan Arya Dilah yang ada makamnya di Palembang. Itu Arya Damar tepatnya. Nah, dari sinilah kemudian Raden Patah ini ke Jawa menjadi seorang sultan menggantikan ayahnya Raden Brawijaya Raja Majapahit. Berkembanglah yang namanya Mataram. Di era itu berakhir pada posisi Mas Karebet atau dikenal dengan Joko Tingkir. Demak runtuh atau diganti namanya menjadi Pajang. Nah, ketika Pajang ini ada Sultan Hadiwijaya yang disebut dengan Panembahan Senopati. Ini yang kemudian menguasai seluruh Nusantara, Panembahan Senopati. Nah, inilah yang kemudian memunculkan Mataram baru. Jadi Mataram itu adanya di era, kalau disebut era kuno maka di abad kelima itu Mataram. Tapi di era baru menjadi Mataram Islam di bawah naungan Panembahan Senopati. Dan kemudian dari Panembahan Senopati inilah kembali menelusuri leluhur-leluhurnya yang salah satunya adalah di bumi Kerinci. Sedangkan tatanan pemerintahan di Jawa itu mengadopsi tatanan pemerintahan Sigindo Sigarinting.
Segindo Segerinting itu sendiri itu siapa itu? Nah ini pertanyaan saya kan kebalik. Saya orang Jawa yang tanya Putra Kerinci. Sekedar untuk meluruskan, mungkin kami yang muda-muda ini mungkin nggak tahu gitu Pak Kiai. Jadi Sigindo itu adalah tatanan di mana kelompok masyarakat ini kan desa-desa ini pemimpinnya disebut Sigindo. Tapi ini punya gelar, ada Sigarinting, macam-macam lah itu. Nah, dari semua Sigindo atau kelompok-kelompok masyarakat ini, karena sudah terlalu luas, maka butuh seorang pemimpin pamuncak namanya, yang memimpin Sigindo itu. Maka terpilihlah Sigindo Sigarinting itu. Karena apa? Karena ini adalah yang pertama kali membentuk koloni, menjadi desa tertua lah istilahnya, menjadi pucuk pimpinan. Apakah membawai Sigindo yang lain? Tidak. Yang perlu dicatat, demokrasi yang luar biasa di sini. Sigindo itu kedudukannya sama. Cuma ketika rapat kan harus ada yang mimpin. Nah inilah Sigindo Sigarinting yang ditunjuk sebagai ketua. Jadi kalau rapat harus ada yang mimpin. Bukan berarti dia punya hak veto, hak prerogatif. Tidak. Karena Sigindo kedudukannya sama. Tidak saling membawai. Ini yang luar biasa, yang harus dipertahankan. Nah, ini diadopsi ke bawah. Demokrasi itu adalah suara rakyat. Makanya di sini tidak ada yang namanya raja. Kalau raja otomatis nanti raja menggantinya adalah putra mahkota. Berikutnya nanti putra mahkota lagi, anak satu keturunan dari satu orang. Tapi di sini tidak. Dengan model demokrasi masyarakat bahwa suara terbanyak, suara yang berkuasa ini kedaulatan adalah masyarakat atau rakyat, maka pemimpin dipilih oleh rakyat. Dan itu dilakukan secara bergilir, tidak pada satu titik keturunan. Makanya ini Tiang Bungku tidak disebut raja. Tiang Bungku mendugu rajo, mendugu mengarah sisilah rajo. Itu setelah era Segindo Segerinting searah dengan Baginda Sakti yang di daerah Lumpur. Tuh. Ada tatanan adat di sini yang saya tahu. Siapapun anak cucu yang tidak mau mematuhi adat di sini diusir. Tapi tidak serta-merta diusir, dikasih wilayah. Nah, sudah di sana kamu kalau mau bikin adat sendiri. Silakan. Tapi jangan pernah mempengaruhi atau menginjakkan kaki di adat asal atau wilayah asal. Itu berlaku dulu. Tidak ada di sini raja. Tidak pernah di bawah satu kerajaan manapun. Ya, dan tidak pernah menguasai kerajaan manapun. Karena ini negeri merdeka, makanya disebut dengan nagari atau negeri, bukan kerajaan. Yang itu yang harus dipahami. Bahwa kedudukan masyarakat itu kedudukan mutlak penguasa sebetulnya. Kalau di tanah Kerinci, penguasa itu siapa? Ya masyarakat, cuma diwakilkan kepada salah satu yang dituakan. Siapa itu yang kemudian disebut dengan Sigindo ini? Ini kan jabatan, gelarnya masing-masing. Ada Sigindo tua, Sigindo Sigarinting, macam-macam lah nama-nama itu. Baginda Sakti. Ya itu kan bagian dari tetua. Kalau secara umum kami memahami sebagai tetua adat, bukan ketua pemerintahan. Karena pemerintahan dijalankan bersama. Tapi kalau yang namanya dipati atau pemimpin yang tertinggi atau yang ditunjuk tetua ini bersifat makan habis potong putus ya, artinya setelah beliau memutuskan tidak ada lagi yang lebih tinggi, harus dipatuhi. Kalau mau tidak mau mematuhi ya silakan pergi dari sini. Undang namanya tidak patuh ya sudah, silakan pergi dari sini. Tidak mengharuskan orang itu ada istilahnya apa, hak membela diri kalau sudah Dipati yang memutuskan. Karena itu makanya Dipati tidak boleh banyak omong, tidak boleh bekerja malah. Nggak boleh Dipati itu bekerja, nggak boleh.
Itu ada dulu ya. Kalau ada sekarang beda. Kalau nggak sekarang Depati nggak bekerja, siapa yang ngomong ya? Itu ada dulu. Tapi kebutuhannya dipenuhi oleh masyarakat. Makanya banyak aturan seperti saya dengar keluar kelihatan aurat. Betul. Asik mancing, ikannya dijual. Putus. Kan banyak aturan-aturan itu. Memaki orang. Putus. Saya begitu kan. Itu betul-betul orang yang dituakan. Orang yang dituakan adalah orang yang seharusnya garis bawah yang bisa secara umum orang yang sudah dekat dengan Allah. Saya potong dikit Pak Kiai. Terkait adanya nama Depati tadi, khusus untuk wilayah Kerinci ini kan dikenal dengan Depati 4 Alang Kerinci. Ya. Kalau boleh kami tahu untuk menambah wawasan kami selaku putra Kerinci, yang orang pertama yang memberikan gelar kepada 4 Depati ini siapa kalau boleh tahu Pak Kiai? Gini, jadi Depati sebetulnya kan Sigindo ini banyak. Iya. Sehingga Depati dulu saya setahu saya itu bukan 4, tapi ada 13 Depati. 13. Kemudian merujuk lagi menjadi 7. Nah, terakhir menjadi 4. Dan 4 ini sebetulnya membawai 4 penjuru. Iya. Utara, selatan, barat, timur, seharusnya begitu. Yeah. Nah, ini wilayah yang timur karena sudah banyak ini, Yeah. harus dipimpin lagi 1 Depati. Nah, ini karena gelar yang di sini tertinggi ada Depati, maka inilah yang disepakati. Nah, siapa yang pertama kali membentuk nama Depati itu dibawa dari Jawa di era Tumapel. Jadi sebutan Depati. Jadi orang Jawa itu kalau melihat pimpinannya, maka secara otomatis dia mengatakan ini Depatinya. Ini Depatinya, ini Depatinya, atau ini pemimpinnya, ini pemimpinnya. Nah, sebutan-sebutan Depati-Depati inilah akhirnya digunakan oleh masyarakat Kerinci. Jadi karena kebiasaan orang Jawa saja yang datang ke sini, kami utusan Depati. Ya, Depati sini siapa? Nah, orang sini kan belum ada tatanan itu, struktur keorganisasian istilahnya. Nah, maka dibentuklah berdasarkan apa yang dibawa dari Jawa ini, tapi disempurnakan di sini, bahkan lebih sempurna daripada yang di Jawa, karena di Jawa itu masih ada yang disebut dengan Sabdo Panditoratu, artinya ada raja kalau sudah berucap tidak boleh ditentang. Nah, di sini dibalik, bahwa pemimpin mengucapkan atas kehendak rakyat. Kalau di Jawa ucapan raja harus dituruti oleh rakyat. Nah, di sini yang mudah disebut. Cuman untuk sebutan-sebutan itu di era Tumapel sudah ada. Dan itu kebiasaan orang Jawa ketika menyebut pemimpinnya. Nah, karena di sini belum ada tatanan pemimpin, maka muncullah istilah Depati-Depati itu. Nah, pertanyaannya sederhana. Saya ini sederhana bagi orang yang awam tentang Kerinci, yang bukan murni putra Kerinci. Saya bertanya, arti Sigindo apa? Malah saya bertanya pada yang sepuh-sepuh, arti Sigarinting itu apa? Karena Sigarinting ini gelar. Siapapun yang menjadi pemimpin akan bergelar Sigarinting untuk yang di wilayah sini. Dan Sigarinting bukan cuma satu kan? Sama dengan di sini. Hamengkubuwono 1, Hamengkubuwono 2, Hamengkubuwono 3. Ada Pakubuwono 1, Pakubuwono gelar raja atau pemimpin. Tapi kalau di sini kan tidak ada raja, maka gelarnya adalah Sigarinting. Sigarinting bukan satu orang, tapi ini siapapun yang terpilih memimpin Sigindo ini, kelompok masyarakat ini, maka gelarnya adalah Sigarinting. Banyak di sini. Nah, yang perlu diketahui betul bahwasanya peradaban awal tanah Swarnadwipa atau bumi emas atau Sumatera sekarang itu berawal dari Kerinci. Makanya di sini banyak prasasti-prasasti, banyak peninggalan-peninggalan di era zaman prasejarah. Batu Patah itu usianya lebih dari 10.000 tahun sebelum Masehi. Kita sudah keliling kan ke situs-situs yang ada di sini. Dan oh ini era megalitik, kita coba telusuri seperti apa. Dan di sini sudah ada peradaban sebelum berkembang ke Sumatera secara umum. Di sini sudah ada peradaban. Kenapa begitu? Karena di sinilah tanah yang paling subur di antara wilayah Sumatera. Apapun di sini ditanam tumbuh. Tidak ada istilahnya. Makanya kalau
anak turun Kerinci ini mematuhi adat istiadat tradisi budaya yang sudah ditetapkan di luhur, tidak ada ceritanya orang Kerinci kelaparan. Nggak ada ceritanya orang putra Kerinci kelaparan, nggak ada. Karena ini tanah surga. Secara kasat mata ini tanah surga. Apapun bisa tumbuh di sini, apapun bisa dimakan di sini. Asalkan mau berusaha, berikhtiar. Katakanlah syariat itu dijalankan, bekerja. Nggak ada yang tidak bisa makan. Maka dari silsilah yang saya ketahui bahwa daerah apa, kalau bahasa, mohon maaf kalau salah pengucapan, Cikgu Dambu ya. Kemudian masa Koyin, masa si Gindo Sigarinting, masa Kedepati 4, barulah kemudian berada dalam satu wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya nggak ada. Belanda saja nggak berani masuk ke sini. Belanda saja tidak berani menjajah tanah Kerinci. Kalaupun ada peninggalan, sifatnya sewa. Saya yakin itu, karena referensi bagi saya jelas bahwa Belanda tidak pernah menjajah tanah Kerinci. Jadi izin bertanya lagi Pak Kiai, tadi disebutkan bahwa wilayah Kerinci bukanlah wilayah kerajaan. Bukan wilayah kerajaan. Bukan wilayah kerajaan. Jadi dalam hal itu di Kerinci terdapat 4 depati mungkin yang sudah diakui ratusan tahun yang lalu. Ya. Sedangkan sekarang yang menjadi polemik di tengah masyarakat Kerinci umumnya dan khususnya di wilayah Pulau Sangkar, munculnya yang namanya Depati Renceng Telang Ujung Kerajaan Pagar Uyung. Jadi dalam hal itu Pak Kiai selaku mungkin yang paham dalam hal itu terkait itu menyikapi hal tersebut bagaimana? Nah, ini namanya dipancing untuk terlibat permasalahan. Enggak, ini sudah mau minta. Jadi mohon maaf. Jadi iya. sejak kemarin saya katakan bahwa kehadiran kami ke tanah Kerinci ini, khususnya ke Pulau Sangkar ini, tidak ada kaitannya dengan polemik masalah itu. Iya. Cuman saya hanya meluruskan sejarah seperti yang saya sampaikan tadi. Jangankan kerajaan Sang Seupil, kerajaan Sriwijaya yang gedenya seperti itu tidak mampu menaklukkan bumi Kerinci. Nah, kalau dikaitkan selama ini yang saya tahu, kalau ada referensi sejarah, asalkan bukan sejarah yang dibuat Belanda, ayo kita adu. Yang namanya referensi, artefak dan lain sebagainya. Asalkan bukan sejarah yang dibuat Belanda loh ya. Kalau saya yang buat Belanda, saya malah nggak pernah mengaku itu. Ayo kita bicara tentang prasasti, lontar, ya, tentang sejarah Kerinci. Di mana Kerinci pernah menjadi satu bawaan satu kerajaan? Ingin tahu saya. Kecuali satu hal, kalau itu sejarah yang dibuat oleh Belanda. Nggak ada, dosa besar lah kalau kita itu bukan nasabnya terus disambung-sambungkan. Tapi Pak Kiai, di Masjid Demak itu ada peta tapi bahasanya bahasa semacam Sanskerta, tulisannya Kurinci. Dan Pak Kiai itu yang nunggu makam itu pernah ngomong gitu. Ada Makanya Kurinci. bahasa, coba dilihat di peta Belanda. Coba dilihat semua peta yang dikeluarkan oleh kerajaan-kerajaan Nusantara, maka Kerinci, Kawarinci pasti diberi tanda khusus, artinya sebagai daerah yang merdeka. Ayo, kalau ada yang kemudian bisa menunjukkan, ya, asalkan itu bukan dibuat baru loh ya, asalkan dibuat pada saat itu bahwa Kerinci itu bagian dari kerajaan ini atau kerajaan ini, saya ingin tahu, saya ingin belajar lagi di sini. Karena yang kami punya, baik lontar, baik artefak, kronik, tidak ada yang menyebutkan Kerinci di bawah kerajaan manapun. Jadi bagaimana hubungannya Kerinci dan Mataram tadi Pak Kiai? Apakah Kerinci ini di bawah naungan kerajaan Mataram atau bagaimana? Tidak. Ini tali persaudaraan. Tali pertalian darah. Iya. Jadi Kerinci bukan di bawah naungan kerajaan Mataram. Iya. Ini daerah merdeka sampai dengan munculnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi andai kata terjadi polemik yang kita lihat sekarang, munculnya Depati Renceng Telang Kerajaan Ujung Pagar Uyung,
tanggapan dari Pak Kiai. Mungkin secara umum dipanggil Pak Kiai, mungkin nama lain dari Pak Kiai karena mengerti tentang sejarah-sejarah adat di Nusantara ini apa gitu. Ya selama mereka bisa membuktikan ada catatan sejarah yang ditulis saat kejadian, kita bisa perdebatkan itu. Tapi kalau ditulis pada saat ini ya mohon maaf. Cuman katanya Semua itu harus ada bukti otentik. Ini dibuat tahun katakanlah 1700 sekian. Ya, kita uji secara akademisi, secara ilmiah. Selama ini secara kajian ilmiah, akademisi tidak ada yang satu profesor pun yang menyebutkan bahwa Kerinci pernah dibawa kerajaan manapun lah istilahnya. Saya tidak perlu menyebut kerajaan ini itu, manapun. Berarti munculnya Adipati Rencong Telang ujung kerajaan Pagaruyung seolah-olah Kerinci ini pernah di bawah naungan jajahan gitu. Nah itu interpretasi jenengan bukan saya. Soalnya seperti itu kan karena wilayah Kerinci ini Ya, makanya merdeka gitu ya, tanpa di bawah jajahan siapapun. Sederhana saya mengatakan bahwa bumi Kerinci di bumi merdeka. Kalau di Jawa disebut dengan tanah Pardikan atau tanah Sima, punya otonomi tersendiri, tidak di bawah naungan siapapun. ini kan nanti kan kalau ditayangkan di Facebook. Jadi kalau memang kita sendiri yang kuliah ini bikin skripsi harus ada bukti-bukti otentik. Yeah. Beliau nih paman kita ini dosen kita di Pasca. Jadi bukti-bukti otentik itu kan real. Logika sederhana. Ketika kalau ini menjadi bagian dari kerajaan manapun, ketika pengangkatan pemimpin di sini, maka kerajaan itu yang melantik. Logika sederhana saja. Apakah pernah ada selama ini yang namanya Depati di Kerinci ini dilantik oleh satu raja? Pengen tahu saya. Loh, kalau memang ini di bawah kerajaan, otomatis yang mengesahkan, yang melantik adalah raja. Sederhana aja logika. Tidak perlu berdebat yang macam-macam. Adu argumen yang macam-macam. Logika sederhana. Pernahkah Depati di sini diangkat, disahkan oleh raja? Kemudian ini tambahan. Kemudian kalau yang ujung Pagaruyung, kalau memang mereka jalurnya kita di bawah Pagaruyung, tapi kenapa kita ini yang saudara-saudara kita yang ujung Pagaruyung, kenapa mereka memakai gelar Depati? Kenapa tidak gelar Sultan aja di yang Pagaruyung? Itu logika pertama. Logika pertama ini tidak sanggup orang, karena kita melakukan sesuatu itu kan dengan akal, dengan pikiran. Jadi itu satu. Kenapa tidak pakai? Yang kedua, kalau memang ini kenapa pakai prosesi adat Kerinci? Kalau memang Pagaruyung. Nah, kemudian dari pakaian adat, kenapa tidak pakai pakaian adat? Ya, tidak pakai pakaian adat Minangkabau. Nah, ini sebenarnya bisa diterima secara akal. Ini bermain logika saja. Logika. Sebelum kita bermain dengan argumen data, ya kita logika saja. Kenapa Depati bukan Datuk lah paling tidak? Datuk. Kan begitu. Kalau contoh, dulu di era Mataram, penguasa wilayah itu namanya Adipati. Tapi begitu dibawa kekuasaan Belanda, berubah menjadi Bupati. Berarti logikanya begitu. Ketika sudah dibawa kekuasaan, maka jabatan pun akan berubah nama. Contoh, Sungai Penuh itu bagian dari Kabupaten Kerinci. Ketika berdiri sendiri, maka menjadi wali kota. Loh, itu kan jelas. Nah, kalau memang di sini itu menjadi bawahan kerajaan manapun, pasti jabatannya akan dirubah penyebutannya mengikuti adat kerajaan itu. Itu menurut pendapat saya. Saya akan adu data nanti. Cukup dengan logika saja cukup. Nggak sanggup. Kalau adu data mereka nggak sanggup. Nggak bisa. Dan tidak ada satupun referensi dalam sejarah yang saya baca yang ditulis oleh putra Kerinci.
puluhan tahun yang lalu, bukan barusan loh ya, Ya. puluhan tahun yang lalu, tulisan sejarah tentang Kerinci yang menyebutkan bahwa pernah dibawa satu kerajaan. Tulisan terbaru pun kalau nggak salah 2013 atau 2000 tidak pernah menyebut itu. Semuanya bicara tentang negari yang merdeka. Ya karena ini karena PLTA muncul timbul raja baru. Itu biar saya Saya tidak ikut-ikut kalau itu urusan Soalnya, Humas PLTA itu kan pernah jawab dengan kami. Ini memang urusan sekali lagi saya tegaskan bahwa kehadiran saya di sini, saya ulang berkali-kali, tidak ada kaitannya dengan polemik keluarga saya yang ada di sini. Ya, Saya datang ke sini hanya untuk bersilaturahmi dan menyambung pertalian darah. Ya, terlepas masalah itu urusan internal. Kami rombongan tidak ada kaitannya sama sekali. Tapi kalau diminta bicara sejarah, saya bicara sejarah sesuai dengan apa yang saya ketahui dan kita pelajari bertahun-tahun. Tidak hanya setahun 2 tahun, 37 tahun saya belajar sejarah. Ya. Nah, begitu. Jadi sekali lagi jangan dikaitkan kehadiran kami dengan polemik yang ada di sini. Kami tidak ada kaitannya. Nah, itu harus saya tegaskan itu. Terima kasih. oke kita sholat dulu.